Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan mengenai Pi Network lagi, terkhusus mengenai Pi Chain Mall Internasional dan juga Pi Chain Mall Indonesia ya. Di sini ada beberapa informasi terupdate yang harus rekan-rekan semuanya pahami ya. Dan langsung saja kita ke informasinya. Oke rekan-rekan, di sini saya ada beberapa update info terkait dengan koordinator di ruang obrolan Twitter beberapa waktu yang lalu ya. Dan di sini untuk pihak Pi Chain Mall sebagai pihak penyelenggara ya, atau sebagai pihak marketplace terkhusus Pi Chain Mall Indonesia teman-teman, dan juga kepada para vendor-vendor yang akan terlibat di dalam ini ya, Pi Chain Mall Internasional atau Pi Chain Mall Indonesia. Dan di sini ada beberapa informasi, silahkan disimak ya. Yang pertama, di sini untuk perdagangan lintas batas ini diperbolehkan di platform teman-teman. Tetapi di sini jika Anda harus terlibat di dalamnya, Anda harus memastikan bahwa Anda terbiasa dengan platform Pi Chain Mall sebagai pihak penjual ya. Jadi di sini informasi ini informasi yang bersifat terkhusus ya teman-teman. Jadi informasi ini terkhusus kepada para vendor-vendor yang akan bergabung dalam platform Pi Chain Mall Indonesia teman-teman. Jadi di sini untuk pihak vendor sekiranya harus terlibat secara aktif dalam menggunakan platform Pi Chain Mall ya. Dan di sini ada koreksi teman-teman, bukan terserah kepada penjual ya. Jika mengacu kepada regulasi Pi Chain Mall di fase awal barter, pionir hanya diperbolehkan untuk barter di negara asalnya saja. Kemudian vendor dan customer diharuskan memahami alur ekspor impor sebelum melakukan barter dari luar negeri. Artinya di sini poin yang pertama untuk perdagangan lintas batas ini diperbolehkan teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang ingin membeli barang dari luar negeri ini diperbolehkan ya. Ini sangat mantap sekali informasi yang pertama. Kemudian di sini untuk informasi yang kedua teman-teman. Pionir tidak perlu KYC untuk mendaftar sebagai penjual di platform. Setiap jumlah Pi yang diperoleh dari penjualan barang Anda untuk penjual non KYC akan disimpan di dompet Pi Chain Mall dan dapat ditarik ke dompet Mainnet Pi Anda saat pionir lolos KYC dan dompet Pi yang telah bermigrasi ke Mainnet. Ya rekan-rekan, jadi untuk informasi yang nomor 2 ini untuk rekan-rekan pionir-pionir semuanya ya yang ada di Indonesia maupun di berbagai negara yang ingin menjadi vendor ya. Dan di sini oke rekan-rekan, dan di sini informasi yang nomor 2 ya. Ini untuk pionir-pionir baik yang ada di Indonesia maupun di berbagai negara ya. Untuk pionir-pionir yang belum mendapatkan undangan KYC dan teman-teman ingin menjadi vendor ya, ingin menjadi vendor dan ingin menjual barang atau produk-produk teman-teman dalam platform Pi Chain Mall Indonesia atau Pi Chain Mall Internasional ya. Ini teman-teman bisa teman-teman tidak diharuskan KYC dulu ya. Jadi untuk teman-teman nanti bisa mendaftarkan diri menjadi vendor teman-teman walaupun belum KYC ya. Dan nanti untuk koin-koin teman-teman ini ya, untuk koin-koin teman-teman yang teman-teman peroleh dari penjualan produk-produk tersebut nanti akan dimigrasikan setelah teman-teman lolos KYC, kurang lebih seperti itu. Dan di sini untuk poin yang nomor 3 ya, pastikan Anda tidak kehilangan prasasti dompet Pi Anda. Jika ya, Anda akan secara otomatis kehilangan akun Pi Chain Mall dan akun Pi Anda. Ini informasi yang sangat penting dan urgent ya teman-teman. Jadi di sini teman-teman harus berhati-hati dalam menyimpan prasasti ya. Karena di sini akun Pi Chain Mall dan akun Pi Network ya, ini saling keterkaitan teman-teman. Jadi teman-teman nanti tidak perlu mendaftar ulang Pi Chain Mall ya, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Karena di sini ke depan tanggal 25 itu nanti sudah bisa teman-teman. Jadi untuk akun Pi Chain Mall dan Pi Network itu sudah keterkaitan ya di dalam Mainnet teman-teman. Tinggal kita menambahkan data diri kita dan alamat kita ya. Ini sangat mantap sekali. Kemudian di sini poin yang nomor 4, setiap perilaku buruk oleh penjual akan dihukum dan penjual tersebut akan dibatasi dari platform ya, dan bahkan dilarang untuk mengakses Pi Chain Mall. Jadi di sini untuk informasi nomor 4 ini bersifat informasi peringatan ya teman-teman. Karena di sini untuk Pi Network sendiri dan Pi Chain Mall ini adalah proyek global yang standar daripada regulasinya itu bersifat internasional teman-teman. Jadi tidak sembarangan ya. Dan teman-teman harus mematuhi peraturan dan hukum yang ada di sini ya teman-teman.
dan tidak boleh melakukan kecurangan-kecurangan dan pelanggaran-pelanggaran ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini untuk poin yang nomor 5 teman-teman, keamanan dana Pi untuk pembeli dan penjual terjamin di platform Pigeon Mall. Jadi di sini pihak Pigeon Mall secara resmi ya teman-teman telah mendukung dan memfasilitasi segala keperluan dan segala yang diperlukan di dalam kita bertransaksi jual dan beli ya. Nah, untuk keamanan sendiri sudah dipastikan dan dijamin oleh pihak Pigeon Mall. Ini sangat mantap sekali teman-teman. Oke rekan-rekan, dan di sini untuk poin yang nomor 6, pembeli akan membayar biaya gas fee ya, atau biaya transaksi yang diperlukan sebesar 0,01 untuk setiap barang yang dibeli. Ini sangat mantap sekali teman-teman. Dan untuk teman-teman yang berminat menjadi vendor-vendor ya, teman-teman langsung saja dipersilahkan teman-teman. Ini sangat mantap sekali ya, vendor-vendor. Nah, kemudian di sini nanti untuk Telegram ini ya teman-teman, Telegram vendor-vendor ini saya rasa nanti akan saya sertakan dalam kolom deskripsi. Bila mana ada teman-teman atau rekan-rekan pionir-pionir semuanya yang berminat ingin menjadi vendor-vendor ya, yang menyediakan produk-produk atau barang-barang, teman-teman bisa menghubungi langsung di dalam Telegram ini teman-teman untuk mencari informasi yang lebih lanjut tentang bagaimana cara mendaftar menjadi vendor-vendor Pigeon Mall Indonesia ya. Nah, saya rasa itu sangat penting sekali teman-teman. Dan saran dari saya sekali lagi untuk rekan-rekan yang belum mendapatkan undangan KYC, teman-teman tidak perlu berkecil hati dan terus semangat dalam klik petirnya dan selalu nambang mining teman-teman, mumpung masih ada waktu dan kesempatan ya. Karena kita tidak tahu bahwa nanti pada tahun-tahun berikutnya ya, seperti tahun 2023 ke sana, itu akan semakin langka dan semakin sulit teman-teman. Apalagi untuk ini ya, marketplace Pigeon Mall dibuka tanggal 25, tentunya nanti akan terjadi banyak transaksi-transaksi yang ada. Dan untuk di awal saya rasa harga masih sesuai dengan kemampuan para vendor, dan itu masih saya rasa masih murah teman-teman. Dan untuk rekan-rekan yang memiliki koin di bawah 100 ya, itu saya rasa untuk sabar dulu, di hold dulu teman-teman, ditahan dulu sampai nanti pada saat sudah ramai terjadi transaksi, otomatis harga Bitcoin akan terbentuk dengan sendirinya dan akan memiliki market cap atau kapitalisasi pasar yang semakin besar teman-teman. Ketika market cap sudah besar, maka secara otomatis harga akan naik dengan sendirinya, dan pada saat itulah teman-teman yang memiliki koin-koin yang sangat sedikit, nah teman-teman bisa menikmatinya di situ ya, bisa terjun atau bisa nyemplung di situ ya. Untuk sampai saat ini masih harganya murah teman-teman, jadi teman-teman di hold dulu ya. Itu sebagai saran dan pendapat saya pribadi teman-teman, sebagai pandangan ke depan ya. Ini sebagai pandangan ke depan, karena di sini saya juga memiliki koin yang tidak terlalu banyak teman-teman, jadi saya memilih untuk melihat transaksi dulu ya, keramaian daripada transaksi yang ada dalam Pigeon Mall dan juga ini ya teman-teman, barter P2C ini ya. Nah, saya masih menunggu dan hold dulu, dan di sini saya juga masih menunggu undangan KYC, karena sesuai dengan informasi pihak Kortem bahwa ketika KYC sudah beres 100%, maka untuk proyek-proyek selanjutnya akan sangat cepat teman-teman, karena masalah yang paling sulit diatasi adalah masalah KYC ya, itu menurut Kortem teman-teman beberapa waktu yang lalu ya. Oke rekan-rekan, sekian dulu konten dari saya, semoga ini bisa memberikan informasi-informasi kepada para pionir-pionir di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia ya, dan juga untuk pionir-pionir yang ingin mendaftarkan diri menjadi vendor, sekali lagi silahkan. Dan jika teman-teman memiliki pendapat atau masukan, silahkan tulis dalam kolom komentar ya, dan jangan lupa klik like dan jangan lupa klik subscribe-nya. Terima kasih.